Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kembali kita boleh bersama-sama untuk mengikuti pembahasan 28 doktrin dari studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur bersama dengan saya, Pendeta Franklin Satori, yang saat ini saya masih dipercayakan menjadi Gembala Jemaat Dharma Husada Indah. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai 28 doktrin, gereja kita dikenal dengan doktrinnya yang berjumlah 28. 28 doktrin itu sendiri dibagi ke dalam 6 doktrin besar, yaitu doktrin mengenai Allah, doktrin mengenai manusia, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin kehidupan Kristen, dan yang keenam adalah doktrin mengenai akhir zaman. Saat ini dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat sedikit mengenai doktrin mengenai Allah, di mana dalam doktrin besar mengenai Allah ini terdiri dari 5 doktrin, ya, yaitu firman Allah, kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saat ini saya ingin membagikan mengenai firman Allah yang terdapat dalam doktrin besar, yaitu doktrin mengenai Allah. Saudara-saudara, berbicara mengenai Alkitab. Alkitab itu terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab itu adalah sabda Tuhan yang dituliskan untuk umat manusia. Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan Roh Kudus menggerakkan, menuntun para penulis untuk menyampaikan pekabaran dari Allah. Kenapa? Karena Alkitab itu sendiri berisi mengenai penyertaan dan pernyataan Tuhan kepada umat manusia akan siapa Dia dan akan rencana-rencana Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam doktrin yang pertama ini, yaitu firman Allah, kita akan mempelajari minimal 5 hal. Yang pertama adalah Alkitab ataupun firman Allah sebagai pernyataan ilahi, fokus dari kitab suci, pengilhaman kitab suci, otoritas kitab suci, dan kesatuan kitab suci. Kenapa Alkitab ini disebutkan harus memiliki kesatuan? Karena kita tahu bersama bahwa Alkitab ataupun firman Allah ini dituliskan oleh kurang lebih 40 penulis yang memiliki karakter berbeda-beda. Bahkan mereka ini tidak mengenal satu sama lain. Ada beberapa dari mereka tidak mengenal satu sama lain. Bahkan kurun waktu dalam menulis Alkitab ini sekitar 1500 tahun. Tetapi keunikan daripada Alkitab ini adalah informasinya satu. Informasinya united. Kita mulai dari Alkitab sebagai pernyataan ilahi. Saudara-saudara, bagaimana cara Allah menyatakan dirinya secara umum? Allah berkomunikasi kepada manusia melalui alam, melalui hubungan antara manusia, melalui sejarah dunia ini, dan Allah berbicara melalui hati nurani kita. Tapi pernyataan Allah secara umum ini telah terganggu karena dosa. Dosa telah mengkontaminasi alam ini. Dosa juga telah mengkontaminasi hubungan antara manusia. Dosa juga seringkali membuat hati nurani manusia menjadi kabur. Tapi walaupun demikian, kita bersyukur bahwa Allah masih berkomunikasi, masih menggunakan hal-hal yang secara umum ini. Tapi ada satu instrumen yang Allah gunakan secara khusus untuk menyatakan dirinya. Instrumen itu adalah Alkitab yang terdiri dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah mencoba untuk menjelaskan siapa dirinya. Dalam Alkitab itu, fokus daripada Alkitab itu adalah membicarakan siapa diri Allah. Ia juga memfokuskan bagaimana keadaan manusia
sesuai sudut pandang Tuhan itu sendiri. Allah juga di dalam Alkitab memberikan fokus akan rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan untuk kita. Dalam Alkitab juga kita dapat melihat fokus kehidupan daripada Yesus dan tindakan penyelamatan yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengatakan begini, wah, Alkitab itu kenapa sih hanya berbicara mengenai Allah? Kenapa hanya berbicara mengenai keadaan manusia sesuai sudut pandang Alkitab? Kenapa sih hanya berbicara mengenai keselamatan? Kenapa hanya berbicara mengenai kehidupan Yesus dan pekerjaannya? Karena memang itulah fokus daripada Alkitab. Di dalam Alkitab mungkin saudara tidak akan mendapatkan hal-hal yang lain seperti kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Karena memang fokusnya bukan itu. Fokus Alkitab adalah menjelaskan siapa itu Allah. Menjelaskan bagaimana sudut pandang Allah terhadap keadaan manusia. Bagaimana rencana keselamatan yang Allah sedang rancangkan, sedang buat, sedang lakukan untuk saya dan saudara. Dan yang terakhir adalah Alkitab itu sendiri berfokus kepada kehidupan Yesus dan tindakan penyelamatan yang Yesus lakukan untuk saya dan saudara. Sekarang yang berikutnya, bagaimana Alkitab atau kitab suci itu diilhamkan? Bagaimana para penulis Alkitab yang saya sebutkan tadi, kurang lebih ada 40 orang itu menuliskan Alkitab. Di dalam bahasa Yunani kita kenal dengan istilah theopneustos, yang artinya adalah diilhamkan. Secara harfiah bahasa Yunani theopneustos ini artinya dihembuskan Allah, dinafaskan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, proses penginspirasian Alkitab sampai jadi dan ada di tangan kita, itu adalah karena pernyataan ilahi. Allah menunjuk orang-orang untuk dapat menuliskan firman-Nya. Di dalam para penulis Alkitab menuliskan firman Tuhan ini, tidak selalu Allah mendikte apa yang harus mereka tuliskan. Namun ada yang memang didikte oleh Tuhan. Salah satunya adalah 10 hukum Allah. 10 hukum Allah adalah firman Tuhan yang Tuhan diktekan kata per kata untuk dituliskan oleh hambanya dan kita terima sampai hari ini. Namun ada banyak juga cara Allah menginspirasikan para penulis-penulis Alkitab ini dengan penglihatan, dengan mimpi, dengan suara Allah langsung berbicara kepada mereka. Allah berbicara melalui batin para penulis. Bahkan para penulis Alkitab juga tidak jarang mereka menuliskan firman Tuhan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka saat itu. Mereka juga menuliskan pengalaman kehidupan mereka. Bahkan juga saudara-saudara, Alkitab itu adalah hasil belajar penelitian dari para penulis berdasarkan kesaksian-kesaksian, catatan-catatan sejarah yang sudah ada lebih dahulu. Mereka tuliskan, mereka rangkumkan, itu menjadi surat-surat, menjadi firman Tuhan yang kita pakai sampai hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasanya Allah memimpin para penulis Alkitab ini. Mereka menuliskan bagaimana sejarah Allah atas hubungannya dengan bangsa Israel. Mereka menuliskan bagaimana sejarah umat-umat ataupun orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka menuliskan sejarah kehidupan Yesus ketika ada di atas dunia ini. Para penulis Alkitab menuliskan sejarah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada waktu itu. Itu bukan cerita tahayul, itu bukan mitos, tetapi itu adalah sejarah. Salah satu buktinya adalah banyak sekali hal-hal yang disebutkan di dalam Alkitab sudah dibuktikan oleh skop penggalian arkeolog.
Ya, nama-nama kota, nama-nama raja yang ada dalam Alkitab dibuktikan bahwa memang mereka pernah ada dan ada peninggalan-peninggalan sejarahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab yang Anda pegang saat ini bukanlah kisah tahayul, bukanlah isapan jempol. Itu semua dituliskan berdasarkan firman Tuhan, tuntunan Allah, dan terbukti di sepanjang masa. Itu sudah terjadi. Dan saya percaya, bahkan dalam tulisan-tulisan nubuatan, itu akan pasti digenapi dan terjadi. Alkitab, firman Allah benar-benar tepat. Alkitab diberikan oleh Tuhan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Allah memberikan kepada para penulisnya keleluasaan untuk menuliskan firman Tuhan, untuk menuliskan tuntunan bagi kita sampai saat ini. Nubuatan-nubuatan yang dalam Alkitab pun akurat. Para arkeologi juga membuktikan bahwa sejarah yang dituliskan dalam Alkitab itu benar adanya. Bahkan ketika kita membandingkan naskah-naskah Alkitab dari gulungan naskah Laut Mati dan naskah Perjanjian Lama sesudahnya, menunjukkan kecermatan daripada pekabaran firman Tuhan. Lebih lanjut, saudara-saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan juga mengakui bahwa Alkitab memiliki otoritas dari Tuhan. Kenapa? Satu, para penulis Alkitab ini tidak pernah menyatakan bahwa tulisan-tulisan mereka adalah karena kepintaran mereka, karena kecerdasan mereka, karena pengetahuan mereka. Tidak. Tapi para penulis ini mengakui bahwa apa yang mereka tuliskan adalah berdasarkan, adalah atas perintah, adalah atas karunia daripada Tuhan. Mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka. Sebut saja Yehezkiel, Mika, Yesus, Paulus, Petrus, Yohanes menyebutkan juga bahwa firman Tuhan ini mereka dapatkan atas tuntunan Roh Kudus. Disampaikan oleh Allah kepada para penulis ini untuk disampaikan kepada manusia di sepanjang generasinya. Lebih lanjut lagi, saudara-saudara, para penulis Alkitab seperti Yeremia, Yehezkiel, Hosea mengakui bahwa mereka adalah juru kabar Allah saja. Mereka adalah alat, tetapi ada oknum, ada yang menuntun mereka. Siapa itu? Tidak lain, tidak bukan. Itu adalah Allah sendiri. Matius mengakui otoritas para nabi Perjanjian Lama sebagai juru kabar Allah. Petrus, Paulus juga sama. Yesus Kristus pun mengakui bahwa firman Tuhan, Alkitab, itu adalah berdasarkan dan berasal daripada Tuhan. Apakah itu Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, dua-duanya adalah satu dan memiliki otoritas ilahi. Para penulis Alkitab mengakui otoritas keilahian dari firman Allah, Alkitab. Yesus sendiri selalu menempatkan kitab suci di atas tradisi manusia, bahkan di atas pendapat manusia. Yesus sendiri mengakui bahwa otoritas pekabaran para nabi dan menyatakan bahwa pekabaran mereka adalah mengabarkan tentang dirinya, tentang Yesus Kristus. Yesus juga menyatakan bahwa kitab suci adalah wahyu resmi yang berisi kehendak Allah untuk umat manusia. Saudara-saudara, sangat sayang kalau hari ini saya dan saudara tidak lagi membaca Alkitab. Tidak lagi membuat Alkitab sebagai santapan bacaan utama setiap hari. Saya pribadi hampir setiap pagi dan malam, sebelum dan sesudah saya tidur ataupun bangun, lalu sebelum tidur, saya tidak pernah lupa untuk membuka Alkitab.
Bukan karena saya pendeta, bukan. Tetapi saya senang untuk membaca Alkitab. 1-2 ayat, baca. Bahkan kalau bisa saudara-saudara hafal. Saya senang anak-anak saya senang menghafalkan ayat Alkitab. Istri saya setiap hari Jumat ketika kami buka sabat bersama-sama, istri saya selalu minta anak-anak saya untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya sendiri pun juga sampai hari ini masih menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah alat resmi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ini adalah komunikasi dari Allah yang Tuhan mau berikan kepada saya. Tuhan memilih para penulis-penulisnya bukan karena kehebatan mereka, bukan karena keahlian mereka, bukan karena sesuatu yang lebih dari mereka, tetapi karena otoritas dari Allah sendiri. Dia pilih para penulisnya. Dia tuntun melalui Roh Kudus yang menginspirasikan para penulis. Bahkan lebih jauh saya ingin mengatakan, ketika saudara membuka lembaran-lembaran Alkitab, Roh Kudus yang sudah menuntun para penulis menuliskan Alkitab, Ia juga yang akan menuntun saya dan saudara ketika saudara mau membaca. Artinya saudara-saudara, Roh Kudus itu menuntun para penulis dan para pembaca Alkitab yang benar-benar ingin mencari tahu kebenaran firman Tuhan, yang benar-benar ingin tahu apa maksud Allah untuk dunia ini, apa rencana keselamatan Allah bagi saya dan saudara, bagi seluruh dunia ini. Kita buka Alkitab. Bahkan bagi para ahli arkeolog, mereka sudah menemukan bahwa apa yang disebutkan oleh Alkitab tepat adanya, sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Luar biasa. Kalau apa yang disebutkan pada waktu yang lalu tepat, apalagi nubuatan-nubuatannya, saudara-saudara. Kita harus percaya. Jangan ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Bahkan para penulisnya pun tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah hasil karya mereka. Tidak. Tetapi semua para penulis Alkitab menyatakan bahwa apa yang mereka tuliskan adalah berdasarkan daripada Allah sendiri. Semua hikmat manusia harus tunduk pada otoritas kitab suci. Dengan demikian, setiap manusia harus meninggikan kitab suci, harus berbicara sesuai dengan perkataan firman yang ada dalam kitab suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Alkitab yang dituliskan oleh berbagai macam karakter manusia dalam rentang waktu lebih kurang 1.500 tahun memiliki satu keseragaman, satu kesatuan. Ya, kaya akan warna-warni sejarah, kehidupan manusia, harmonis dalam pengajarannya, tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang diunggulkan oleh Alkitab, yang disajikan, yang ditawarkan adalah satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang benar. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan yang memberikan keselamatan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah doktrin yang pertama bisa saya bagikan untuk kita semua. Doktrin mengenai firman Allah, Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati.